Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Tak lupa salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi syafaat bagi kita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang imam sholat sunnah dalam kitab As-Suqaniyah. Sholat sunnah yaitu sholat yang dianjurkan untuk melaksanakan, tetapi tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa jika ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh keikhlasan dan tanpa nikmat dan begitu indah ulama berpendapat tentang hukumnya bahwa sholat sunnah adalah sunnah muakkad. Sholat sunnah dibagi menjadi dua golongan, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Sunnah muakkad yaitu sholat yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat tanpa kewajiban, hampir mendekati kewajiban. Yang kedua, sholat sunnah ghair muakkad. Sholat ghair muakkad yaitu sholat yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa macam sholat sunnah, yaitu yang pertama sholat sunnah yang berjamaah. Sholat sunnah berjamaah antara lain sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat sunnah Id kata lain kembali. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan untuk pembersihan diri, sedangkan Idul Adha berartikan kembali bergembira bersama-sama dengan menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan kurban yang dagingnya bisa dinikmati semua orang. Sholat Id waktunya adalah antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Dalam pelaksanaannya, sholat Idul Adha didahulukan sedangkan Idul Fitri diakhirkan. Pelaksanaan sholat Id dilakukan sebanyak 2 rakaat, di mana sholat diawali dengan tahiyatul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Pada rakaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali atau tidak termasuk takbiratul yang pertama. Lah, ini ada niatnya, yaitu usolli sunata Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha niatnya usolli sunata Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, terlebih dahulu orang yang memberikan sholat Id harus melaksanakan takbir sebanyak 7 kali, dan di antara satu takbir dengan takbir lain membaca tasbih yang berbunyi Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan selanjutnya yang kedua yaitu sholat sunnah munfarid. Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari. Setidaknya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktu pelaksanaan sholat tahajud yaitu sesudah sholat isya sampai terbitnya fajar. Syarat sholat tahajud apabila dilaksanakan sesudah bangun tidur, apabila tidur malam walau hanya sebentar. Jika apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka sholat tahajud semua dengan sholat sunnah biasa seperti sholat witir dan sebagainya.
Jam malam ada beberapa keutamaan, yaitu yang pertama malam pertama yaitu jam 7 malam sampai jam 10 malam. Sepertiga kedua yaitu jam 10 malam sampai jam 1 malam. Sepertiga ketiga yaitu dari jam 1 dini hari sampai jam masuknya subuh. Niatnya yaitu usoli sunata tahajuti rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib. Kata rawatib berasal dari bahasa Arab dan merupakan jamak dari rotobah yang bermakna yang mengikuti. Kata tersebut kemudian sebagai istilah untuk mengungkapkan semua sholat yang waktu pelaksanaannya beriringan dan mengikuti sholat fardu. Sholat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Yang termasuk kategori sunnah muakkad adalah sebanyak 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sementara yang termasuk dalam sunnah ghairu muakkad sebagaimana dikemukakan Wahabah Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hanafiyah yang adalah sebanyak 16 rakaat, yaitu 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum isya, dan 1 malam, dan 6 rakaat 1, 2, 3 salam. Yang kedua yaitu menurut para ulama Syafi'iyah ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, dan 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Yang ketiga yaitu menurut para ulama Hambali adalah 20 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sesudah maghrib, 4 rakaat sesudah isya. Cukup sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.